Selamat pagi, berjumpa lagi dengan kami bersama pembicara kedua kita yaitu Ibu Ahid Noryati selaku Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Nah, kita di sini akan berbincang-bincang mengenai tema kita, yaitu pendidikan digantung corona. Sepertinya ini akan menjadi tema yang sangat menarik ya Bu, mengingat sendiri pendidikan berdampak besar dari pandemi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pernyataan berikut ini. Dari ayojogja.com, DPRD meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengkaji sekolah tatap muka. Untuk itu menanggapi pernyataan tadi, menurut Ibu sendiri, apakah pembelajaran tatap muka ini memungkinkan untuk dilaksanakan saat ini? Jadi kalau pertanyaannya itu memungkinkan atau tidak, itu jawabnya sebetulnya tidak bisa langsung memungkinkan dan tidak ya. Karena kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kalau di sisi dari perkembangan pandemi COVID-19 sendiri ya. Di Kulon Progo kasus COVID-19 terkonfirmasi positif. Saat ini naiknya signifikan. Itu sudah berasal dari berbagai macam klaster. Baik dari klaster pedagang, klaster rumah tangga, bahkan sampai klaster perkantoran. Nah, untuk hal ini tentu dari kami pemerintahan daerah yang isinya itu Pemkab dan DPRD dalam tanda kutip harus betul-betul ekstra hati-hati untuk menentukan apakah pendidikan tatap muka itu bisa dilaksanakan atau tidak. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwa pendidikan itu adalah faktor terpenting ya, itu adalah urusan wajib yang menyangkut langsung urusan dasar. Jadi, dan pendidikan ini peserta didiknya adalah generasi-generasi muda yang itu akan besok itu pengganti-pengganti kita ini. Kita bisa bayangkan kalau kemudian, mohon maaf ini, sampai terjadi klaster pendidikan atau klaster sekolah yang menimpa anak didik SMP ataupun SD, karena kewenangan kabupaten kan SMP, SD, dan juga TK. Maka untuk pendidikan ini terus terang kalau secara pribadi, memang saya sebetulnya dengan kesulitan proses belajar secara daring di Kabupaten Kulon Progo yang sangat kompleks, sangat mendorong untuk pendidikan secara tatap muka ya. Mengingat betapa kesulitannya para orang tua, anak sendiri, bahkan guru yang dinilai masyarakat kalau masa pandemi ini kemudian enak, ternyata di sisi guru sendiri itu sebetulnya juga nggak enak. Beliau lebih suka untuk kemudian mengajarkan secara seperti sedia kala, secara reguler, secara manual seperti pembelajaran dulu sebelum pandemi COVID-19. Jadi kalau di kami memungkinkan iya, tetapi harus betul-betul dihitung dari beberapa macam aspek, terutama aspek keselamatan bagi siswa anak didik kita. Karena harus dipastikan betul apakah dari sisi fasilitas sekolahan atau lingkungan sekolahan, dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan. Sekali lagi, pendidik dan tenaga kependidikan, tidak hanya dari bu guru, tapi tenaga pendidikan yang lainnya, TU, penjaga sekolah dan sebagainya itu kalau memang akan dilaksanakan betul-betul harus dijaga dari sisi protokol kesehatan maupun kondisi imun tubuhnya sendiri. Jadi harus dipastikan bahwa beliau memang bebas dari COVID-19. Begini tuh. Kemudian menurut pendapat Ibu, sejauh ini pengkajian mengenai pembelajaran tatap muka sudah sampai mana dan bagaimana dengan hasilnya? Pengkajiannya itu baru dari sisi bagaimana nanti sarana prasarana pendidikan yang kita siapkan untuk menghadapi pembelajaran secara tatap muka. Baik dari sisi penganggaran sarana prasarana, perangkatnya, dan sebagainya. Kemudian aspek-aspek yang lainnya yang harus kita perhitungkan. Jadi apakah kemudian tadi ya saya sampaikan di awal, guru dan tenaga kependidikan yang lainnya sudah betul-betul harus bisa menjamin bahwa kondisi tubuh beliau-beliau ini dalam keadaan sehat. Artinya apakah bisa memungkinkan setiap
saat kemudian dalam dekade waktu di swab untuk dipastikan. Karena mohon maaf, apalagi meskipun saya kurang begitu tahu apakah kemudian di dalam di sekolahan itu ada ruang-ruang yang memang berpotensi betul, misalkan ada ruang yang ber-AC, kemudian itu bisa memicu untuk penularan COVID-19, ataupun bagaimana dari proses sekolahan itu sendiri menjamin bisa berlangsungnya protokol kesehatan. Jadi kajiannya baru sebatas bagaimana kemudian nanti dari sarana prasarana, kesiapan tenaga guru, pendidik dan guru, kesiapan orang tua, kesiapan anak didik sendiri untuk menghadapi pendidikan secara tatap muka. Selanjutnya Ibu, apa tanggapan Ibu apabila pengkajian yang dilaksanakan itu ternyata hasilnya tidak memungkinkan apabila akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka? Ya, kalau saya sendiri, kalau memang kemudian kajiannya itu betul-betul tidak memungkinkan, satu, yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah bagaimana kemudian memberikan fasilitas sarana prasarana proses belajar daring atau non tatap muka ini bisa berjalan secara baik. Kemudian dari sisi pemerintah daerah atau Pemkab harus memastikan bahwa ada bantuan-bantuan misalkan untuk bagi orang tua wali yang notabene kurang mampu untuk diberikan subsidi pembelian paket-paket untuk proses belajar daring. Kemudian dari sisi dinas sendiri misalkan Dinas Kominfo harus kemudian berusaha betul di semua lini sekolahan di Kulon Progo ini dan masyarakat terjangkau dari sisi sambungan internetnya. Ataupun kemudian bisa memenuhi standar untuk proses belajar secara daring. Sehingga proses belajar mengajar secara daring ataupun yang tidak tatap muka ini tidak lagi terkendala orang tua tidak bisa memberikan paket, tidak ada HP bagi anak didik, kemudian juga blank spot di wilayah-wilayah Kabupaten Kulon Progo seperti di pegunungan dan sebagainya. Ini Pemkab harus berusaha betul untuk bisa menjangkau semuanya ini. Sehingga proses belajar mengajar secara daring betul-betul bisa dilaksanakan secara baik. Itu kalau kemudian kajiannya tidak memungkinkan. Jadi pendidikan ini adalah urusan semua orang. Tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tidak ada menjadi tanggung jawab orang tua, tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa atau kami di DPRD, tapi ini tanggung jawab semuanya. Jadi semuanya harus berpartisipasi, terutama pemerintah daerah dalam kerangka memberikan fasilitas berlangsungnya proses belajar mengajar secara daring atau BDR, yaitu bisa mengatasi bagaimana blank spotnya, bagaimana orang tua yang tidak bisa memberikan paket-paket untuk anak didiknya mengikuti proses belajar dan sebagainya. Itu yang harus dia. Nah, untuk yang terakhir, Ya. boleh minta sedikit kiat-kiat tips atau motivasi bagi kami sebagai siswa, terutama siswa negeri SMA Negeri 2 Wates, agar tetap semangat dan betah untuk belajar di rumah. Baik, jadi yang pertama tentu kalau saya kiatnya, yang pertama adik-adik harus bersyukur dulu ya. Jadi tidak semua anak didik atau seusia adik-adik ini, pertama tidak bisa semuanya masuk SMA 2 ya. Yang kedua, tidak semua juga punya kesempatan untuk belajar menjadi siswa SMA 2. Nah, di masa pandemi ini, meskipun proses belajar mengajarnya tidak bisa seperti dulu sebelum daring, saya berharap terus tetap tingkatkan semangat sambil terus berdoa agar pandemi ini segera selesai. Yang kedua, mari kemudian adik-adik itu berlomba, berinovasi. Ada bu guru ya, guru SD yang kemudian bisa menciptakan metodologi belajar daring secara efektif. Saya sangat yakin bahwa adik-adik pun di antara sekian siswa SMA 2 itu pasti juga ada yang mempunyai kemampuan inovatif. Jadi mari terus berlomba-lomba di masa pandemi. Kalau di luaran sana banyak pengusaha-pengusaha kuliner yang kemudian bisa berinovasi. Ya toh, dari pedagang mie ayam menciptakan mie ayam bentuk mangkok atau apa. Adik-adik saya yakin betul juga pasti punya kemampuan dan potensi yang lebih untuk
menciptakan bagaimana toh agar tidak bosan. Apakah kemudian menayangkan apa di dalam grupnya, mungkin menayangkan satu fragmen agak jauh atau nyanyi atau apalah kemampuan itu, atau mempunyai tip apa ya, tip misalkan penurunan berat badan atau olahraga atau nge-gym atau apa. It's okay. Ini adalah masanya adik-adik untuk berkarya tanpa batas. Jangan dibatasi hanya karena bisanya belajar di rumah kemudian bosen tidak. Enggak. Ini usia emas adik-adik. Jadi silahkan kemudian saya justru menghimbau, saya justru mengajak mari tetap berinovasi. Kayak kami di DPRD Kulon Progo ini, kalau kemudian kami hanya berhenti, anggota DPRD yang wilayah Samigalo Kalibawang ternyata masih blank spot. Kita kalau kemudian Zoom meeting pun terkendala di situ. Tapi tidak menyurutkan. Kita tetap proses terbukti pembahasan perda, pembahasan tahapan anggaran, kita tetap berjalan dan Kulon Progo tetap berprestasi. Nah, saya yakin adik-adik SMA 2 ini, adik-adik yang saya sayangi, adik-adik ini mari terus semangat belajar daring, tunjukkan kompetensi diri. Justru saat inilah saat paling tepat adik-adik unjuk diri bagaimana berlomba-lomba untuk inovasi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ahid Nuryati yang telah meluangkan waktu untuk bersama kami berbincang-bincang yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita memang harus tetap produktif meskipun di masa pandemi saat ini. Baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan untuk kita semua. Amin, 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 amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.